Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dieva Prameswari Utami dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 10. Pada hari ini akan menjelaskan tentang peran pemuda dalam tata negara Indonesia pada masa reformasi dan juga Orde Baru. Setelah peristiwa G30S pada tahun 1965, keadaan politik Indonesia menjadi sangat kacau. Rakyat Indonesia sempat memprotes tindakan PKI yang mengakibatkan munculnya demonstrasi besar-besaran oleh kelompok mahasiswa. Selain itu, melemahnya ekonomi Indonesia semakin mendorong Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau biasa disebut KAMI dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau biasa disebut KAPI pada tanggal 10 Januari 1966 membuat aksi Tri Tuntutan Rakyat atau dikenal dengan Tritura. Berikut adalah isi Tritura. 1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Perombakan Kabinet Dwi Korah. Dan yang terakhir, menurunkan harga pangan. Tuntutan pertama dan kedua sebelumnya sudah pernah diserukan oleh KAP Gestapu atau Kesatuan Aksi Pengayaan Gerakan 30 September. Sedangkan tuntutan ketiga baru diserukan saat itu juga. Tuntutan ketiga sangat menyentuh kepentingan orang banyak. Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perombakan kabinet. Dalam kabinet itu, diutus para simpatis PKI. Kenyataan ini menyurut kembali mahasiswa dalam meningkatkan aksi demonstrasinya. Pada tanggal 24 Februari 1966, mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam insiden yang terjadi ini, dengan resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno, seorang mahasiswa Arif Rahman Hakim meninggal dunia. Pada tanggal 25 Februari 1966, KAMI dibubarkan. Namun, itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Rentetan demonstrasi yang terjadi menyuarakan Tritura. Akhirnya, diikuti keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengamankan situasi negara dengan mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau biasa disebut Supersemar. Kemudian, Letnan Jenderal Soeharto mengambil dua langkah penting pasca dikeluarkannya Supersemar. Kedua langkah tersebut merupakan langkah memenuhi Tritura dan sebagai tanda lahirnya Orde Baru. Lalu, ada KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Mereka adalah salah satu organisasi pergerakan mahasiswa paling besar di Indonesia yang kadernya tersebar di setiap kampus di belahan Nusantara. Gerakan KAMI ini dilatar belakangi oleh perjuangan aktivis mahasiswa era Orde Baru, khususnya mahasiswa yang disebut mahasiswa aktivis dakwah masjid dalam melawan rezim Orde Baru saat itu. Lahirnya KAMI pun sangat erat kaitannya dengan runtutan era Orde Baru menuju transisi ke era reformasi. Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ini membuat jenuh para aktivis mahasiswa yang menyongkang kebebasan berpendapat serta membuat negara Indonesia dalam kondisi kekacauan yang luar biasa saat itu, yang dimana saat itu Soeharto telah berkuasa sebagai presiden selama 32 tahun lamanya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.